Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Iya, masih blank karena baru saya start. Oke, suara saya bagus nggak? Suara, gambar, tolong dong komentar di chat, di chat. Oke, Oh, waalaikumsalam. Teman-teman yang nyimak acara ini, suara saya bagus nggak? Bapak Mas Arif, eh, ini saya dan tamu istimewa Mas bagus ya, Mas Anto. Oke, siap. Nah, itu yang saya tunggu. Saya kali ini dengan satu tamu istimewa. Mungkin sudah tahu ya magnetnya yang bikin teman-teman masuk di webinar malam ini, yaitu ah, Mas Satria Rashid. Halo Mas Satria Rashid. jelas ya? Atau putus-putus? Uh, gelap. Oh enggak. Oke, Mas Satria Rashid mungkin lagi nge-refresh kan, nge-refresh. Nah, sebetulnya uh, sebelum saya Halo, Mas Eko. Halo, Mas Eko. Halo, tes. Dengar suara saya ya? Halo, Mas.
Halo, halo Mas. Halo Mas Eko. Halo, tes Mas Eko. Halo, tes. Halo, halo, Mas. Oke, gimana? Masuk. Saya khawatir di saya bagus, di sana kurang. Oke, udah masuk Mas Satria Rashid. Mungkin koneksi saya langsung, biar langsung ke main course gitu ya. Biar langsung ke main course, saya langsung persilakan Mas Rashid untuk ngomong. Saya persilakan Mas Rashid. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, oke. Bisa dengar suara saya nggak, Mas? Bisa, bisa, bagus. Halo, ya. Putus-putus nggak? Halo, Mas. Lancar, lancar Mas. Lancar ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Oke, bentar. Saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Satria Roshid. Saat ini saya berprofesi sebagai internet marketer full time ya. Di samping juga saya menjadi guru tahfiz Al-Quran ya. Nah, sebelum saya membahas materi, saya ingin bercerita sedikit ya tentang uh, apa awal saya mengenal internet. Tujuannya adalah agar teman-teman mendapatkan gambaran ya bagaimana proses saya menekuni bisnis online. Kisahnya, mudah-mudahan kisahnya bermanfaat dan bisa diambil sisi baiknya. Saya kuliah di Jakarta, jurusan sejarah ya. Saya tamat pada tahun 2000. Jadi bisa dikatakan saya belajar internet marketing ini benar-benar dari nol ya. Halo Mas Eko, bisa dengar ya? Nggak putus ya? Bisa lancar, jelas dari sini. Bisa saya lanjut? Bisa, Ya? silakan. Oke. Oke, siap. Awal saya mengenal tentang internet marketing ini pada tahun pertengahan 2010 ya. Awal mula saya terjun ke dunia bisnis online ini sebetulnya berawal ketika bisnis saya kolaps ya. Ceritanya begini, jadi saya flashback sedikit ya. Nah, ketika kuliah saya sudah memulai bisnis ya, yaitu mulai bisnis penjualan buku. Buku itu saya kebetulan ketika itu sana, jadi mungkin
pasar itu adalah mahasiswa jurusan bahasa Arab atau mencari buku-buku klasik ya. Nah, buku ini belajar sama ya, hingga ketiga ini telah dengan mencatat yang besar 50 juta rupiah karena ketika itu datang kepada modal 50 juta rupiah. Nah, meskipun bisnis saya pelahap, alhamdulillah kuliah saya dengan main sedikit model. Nah, ketika buku ini pun mencari-cari peluang lain ya untuk melunasi. Nah, ada putus-putus ya? Agak putus-putus ya? Iya, ada agak putus-putus. Oke. Teman-teman gimana? Teman-teman dari sana juga nih ada yang bilang kurang jelas. Oke. Boleh kalau Mas Satria Rashid mau refresh sebentar. Mas Satria mau refresh sebentar. Kita tunggu ya. Oke, kalau saya bagus, teman-teman. Kalau saya bagus. Kalau Mas Eko jelas. Oke, siap. Nah, sebenarnya ini saya cerita lagi nih. Kenapa malam ini ngomong tentang SEO? Ngomong tentang SEO. Kemarin halo? Ya masuk. Udah ya? Bisa saya lanjut? Gimana teman-teman? Bagus suara Mas Satrianya dari sana? Halo? Mas Satria ngomong aja. Mas Satria ngomong. Gimana sinyalnya bagus di sini? Cukup bisa. Dah. Oke, diulang. Siap. Untuk teman-teman, pokoknya kita servis. Mau diulang, kita ulang. Saya kembalikan lagi ke Mas Satria ya. Oke. Halo Mas. Oke, ya. Udah kedengeran ya? Jelas ya suara saya? Ya, kedengeran. Kita lanjut aja. Putus nggak? Sekarang sudah lancar. Bisa saya lanjut? Ya. Nanti kalau putus-putus saya info lagi. Halo? Ya. Bagus. Kalau putus-putus nanti saya info lagi. Oke, Mas Satria silahkan. Suara Mas Eko saya dengar agak putus-putus sih. Suara saya jelas. Jelas, tapi kadang-kadang hilang juga. Atau mau langsung ke Halo Mas Eko? presentasi mungkin. Presentasi kan lebih sedikit bandwidth-nya. Suara anak saya ini. Halo. Oke. Sambil cerita, sambil presentasi aja Mas Satria, biar, nah kan gambarnya kecil nih, bandwidth-nya juga lebih bersahabat. Bisa cerita aja sekarang. Halo Mas Eko, jelas ya suara saya putus-putus? Jelas, bagus. Jelas. Bisa saya lanjut? Lanjut aja. Sambil presentasi, kayaknya bandwidth-nya lebih bagus kalau presentasi sambil ngomong. Kalau langsung ke muka Mas Satria kayaknya ya bandwidth-nya agak lumayan banyak makan. Oke, jelas, lanjut Mas Budi, thank you. Silakan Mas Satria, saya juga nyimak dari sini, dipersilahkan.
Oke, oke, saya lanjut dulu ya ceritanya ya. Jelas ya suara saya ya, Mas Eko? Jelas? Jempol, jelas. Halo. Iya, halo. Silakan Mas Satria dilanjutkan. Oke. Ini apa saya aja yang presentasi ya? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin karena yang lebih ahli beliau, Hari ini spesial banget. Memang saya mau hadirkan Mas Satria untuk hadir karena saya cukup takjub ada. Halo. Sudah masuk? Udah masuk ya? Udah? Udah ya? Udah, oke. Silakan. Oke, oke, saya lanjut dulu ya ceritanya ya. Udah nggak putus-putus kan, Mas? Eh, Kayaknya sinyalnya kurang bagus ini, Mas. Gimana ya? Saya lanjutkan. Saya lanjut ya. Sinyalnya agak agak kurang bagus. Oke, bisa dengar suara saya ya, Mas? Saya nggak dengar suara Mas Eko kayak. Saya mute. Mic saya mute biar suara cuma dari Mas Satria aja. Lanjut Ya. aja Mas, biar banyak yang sudah nunggu nih. Oke. Ya, oke, saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut. Jadi tadi saya cerita tentang bisnis saya yang kolaps ya, yang tutup. Nah, oke, saya lanjutkan. Ketika itu saya berusaha mencari peluang usaha lain ya di internet ya. Akhirnya setelah cari ke sana ke sini, cari ke sana kemari, akhirnya saya melihat sebuah iklan ya tentang kursus internet marketing di Asian Brand yang diasuh oleh Anera gitu ya. Nah, itu Asian memberikan video gratis ya, video gratis kepada mereka yang subscribe. Nah, ketika itu saya subscribe. Kemudian saya pelajari video tersebut. Ini Ane akhirnya memberikan screenshot linknya dari bisnis online ya. Nah, ketika itu income-nya mencapai puluhan hingga ratusan juta ya, sangat menggiurkan. Nah, saya tahu bahwa screenshot tersebut asli ya, jadi bukan rekaan. Nah, setelah merasa yakin, akhirnya saya mendaftar di kursus internet marketing pertama di ASEAN pada pertengahan tahun 2010 ya. Itu ASEAN Brand masih membahas tentang CEO to ya, jadi tidak membahas tentang tipe bisnis lain, hanya membahas tentang CEO. Namun sekarang ASEAN Brand sudah membahas tentang Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya ya. Nah, setelah saya mendaftar di ASEAN Brand ketika itu, namun ternyata jalan itu tidak langsung mulus. Ketika itu saya terkendala masalah waktu untuk praktek karena lagi sibuk mempersiapkan makalah ya untuk skripsi. Nah, karena praktek minim maka hasilnya pun tidak maksimal ya. Nah, setelah tamat kuliah, saya pun terpaksa untuk pekerjaan ya, karena memang di samping saya butuh uang ya untuk membayar hutang set. Di samping juga untuk menghilangkan image pengangguran ya setelah kuliah. Nah, akhirnya saya melamar pekerjaan, kemudian diterima di sebuah penerbit Islami ya, namanya penerbit Al-Mahira.
Nah, di penerbit ini saya bekerja sebagai editor ya. Nah, akhirnya ketika itu ilmu tentang internet marketing hanya tinggal sekedar teori ya yang berseliweran di kepala. Jadi saya hanya waktu 2 atau 3 jam ya untuk praktek ya. Nah, jika teman-teman bertanya kepada saya apakah 2 atau 3 jam itu cukup untuk praktek? Nah, saya akan jawab tentu tidak ya. 2 atau 3 jam itu hanya untuk buka Facebook saja dan baca berita sudah habis ya. Nah, bagaimana mau praktek ya? Akhirnya terjadi perang batin antara saya ingin resign dari pekerjaan dengan resiko saya tidak memiliki pemasukan ya, namun saya punya waktu cukup untuk memulai bisnis online secara serius, atau saya tetap menjadi karyawan dengan gaji pas-pasan dan saya tidak memiliki kesempatan untuk membuka bisnis ya, sementara hutang semakin mendesak untuk saya lunasi. Di samping itu karena memang saya pribadi lebih suka untuk membuka bisnis sendiri ya dibanding menjadi karyawan. Nah, dalam rentang waktu 2010 ya sampai 2013, selama 3 tahun semenjak saya mendaftar di ASEAN, nyaris tidak ada hasil yang saya dapatkan dari bisnis online ya karena terkendala waktu ya untuk praktek ketika itu. Nah, akhirnya dengan keputusan mantap saya pun memutuskan untuk resign dari pekerjaan ya pada pertengahan tahun 2000, akhir 2013, hanya dengan memiliki sedikit tabungan ya. Nah, sejak saat itu saya menyandang gelar pengangguran yang memiliki banyak hutang ya. Nah, setelah resign dari pekerjaan, isi ketika itu makin parah ya, karena untuk bayar saya harus utang sama saudara. Saya yakin bahwa marketing menjanjikan mendapatkan. Akhirnya saya menghabiskan waktu 13 hari di depan untuk praktik online ya. Nah, ketika itu saya mulai bisnis online dengan membuka sebuah toko online ya, dengan modal 10 rupiah. Nah, itu pun saya hutang sama saudara. Akhirnya belum lunas hutang lagi kita untuk digital bisnis online ya. Pada bulan pertama kedua kita belum ada karena itu saya opsi masuk baru mulai karena mulai berdatangan ke tahun saya karena yang saya masih sudah masuk page one meskipun belum di urutan pertama, namun alhamdulillah hasil saya itu saya sudah bisa. Halo, atau Oh, saya dengar. Saya suara. Oke, oke, oke. Saya lanjut ya. Pada bulan pertama, kedua dan ketiga, toko online saya belum menghasilkan sama sekali ya karena memang situs yang saya optimasi belum berada di page one. Nah, barulah pada bulan keempat toko online saya mulai menghasilkan ya, karena sudah mulai masuk page one meskipun belum berada di urutan pertama ketika itu. Nah, dari hasil yang saya dapat ketika itu saya sudah bisa hidup mandiri ya. Jadi untuk bayar uang kos tidak lagi utang ya. Saya sudah bisa bayar sendiri dan juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, berikutnya tahun 2014
saya sudah bisa closing hampir 100 juta, alhamdulillah. Nah, saya pun tidak menyangka. Nah, dari hasil kayaknya koneksinya kurang bagus ya. Oh gitu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, akhir tahun 2014 atau tepatnya awal 2015, alhamdulillah toko online saya sudah bisa closing mencapai 100 juta ya, alhamdulillah ya. Nah, akhirnya dari hasil yang saya dapatkan dari bisnis online, saya bisa melunasi semua hutang-hutang saya kepada para pemodal ya. Oke, nah tidak mencukupkan hanya kuliah di kursus di Asian Brand. Ketika itu saya pun mendaftar di kursus CEO yang lain ya untuk mempertajam ilmu CEO yang saya miliki ya. Dan bisa saya katakan bahwa tidak ada satupun kursus CEO yang saya ikuti yang memiliki materi selengkap yang saya bahas di kursus yang saya besut saat ini ya, yaitu kursus CEO Platinum ya. Artinya ada teknik CEO yang disembunyikan oleh para mastah ya. Nah, artinya tidak ada kursus CEO yang benar-benar membocorkan semua teknik CEO termasuk Asian Brand ketika itu ya. Nah, lalu bagaimana saya mengetahui teknik CEO yang tidak diajarkan di dalam kursus CEO? Nah, saya mendapatkan teknik-teknik CEO yang lain dari internet marketer luar negeri ya. Nah, saya mempelajari teknik CEO dari mastah luar negeri. Akhirnya saya mendapatkan teknik-teknik yang tidak diajarkan di kursus CEO ya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut ya, berdasarkan ilmu CEO yang saya miliki, saya pun membuka sebuah kursus ya, kursus CEO yang bertajuk kursus CEO Platinum ya. Nah, di dalam kursus ini saya membuat materi selengkap mungkin ya tentang teknik CEO ya. Oke, saya rasa sedikit berbagi pengalaman ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan ya. Saya langsung ke materi pembahasan. Oke, nah, yang pertama, mengapa memilih CEO ya? Nah, di sini saya sebutkan ada 5 alasan mengapa saya memilih teknik CEO untuk mendatangkan pengunjung ke situs saya ya. Yang pertama, hemat budget ya. Nah, ketika awal saya terjun ke bisnis online, saya tidak memiliki dana ya. Artinya saya memiliki dana yang pas-pasan. Nah, jika saya menggunakan iklan ya untuk mendatangkan traffic ke situs saya, tentu akan menguras banyak biaya ya. Maka saya memilih teknik SEO karena tidak memerlukan budget yang besar ya. Artinya dengan sedikit budget Anda sudah bisa memulai melakukan teknik SEO untuk mendatangkan traffic ke situs Anda ya. Oke, yang kedua, traffic gratis ya. Nah, mengapa saya mengatakan teknik SEO ada traffic gratis? Karena ketika situs yang Anda optimasi sudah masuk page one, maka otomatis Google akan mengiklankan ya situs Anda sehingga Anda mendapatkan traffic yang terus-menerus dari Google ketika situs Anda sudah mencapai page one ya, terutama jika berada di posisi pertama ya. Yang ketiga, teknik SEO tidak perlu keluar biaya untuk iklan ya. Nah, berbeda dengan Facebook Ad atau Google AdWords ya, di mana Anda akan keluar biaya terus-terusan ya. Nah, teknik SEO
Anda hanya memerlukan waktu ya dan tenaga untuk praktek ya. Nah, jika situs Anda sudah berada di page one Google, maka visitor otomatis akan datang sendiri ke situs Anda ya. Dan yang keempat, bisnis untuk jangka panjang ya. Nah, mengapa saya mengatakan teknik SEO ini adalah bisnis jangka panjang? Karena di dalam teknik SEO, Anda hanya capek di awal ya, Anda hanya perlu kerja keras di awal. Nah, setelah situs Anda berada di page one Google, maka Anda tinggal menunggu orderan ya. Jadi cukup menarik ya. Anda hanya capek di awal, setelah situs Anda optimal, maka insya Allah hasilnya akan jangka panjang ya. Yang kelima, pengunjung tertarget ya. Nah, mengapa saya mengatakan teknik SEO mendapatkan pengunjung tertarget? Karena ketika pengunjung visitor mengetikkan sesuatu di Google ya, mengetikkan kata kunci tertentu di Google, maka itu artinya dia mencari informasi tersebut di search engine ya. Nah, ketika situs Anda berada di halaman pertama, maka si visitor tersebut akan masuk ke situs Anda ya. Jadi ada 5 alasan mengapa saya menggunakan teknik SEO untuk mendatangkan visitor ke situs saya ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Google? Nah, ini penting Anda pahami dalam melakukan teknik SEO ya. Tujuannya adalah untuk menghindari situs Anda dari hukuman Google ya, penalti Google. Nah, yang pertama yang diinginkan oleh Google adalah original content ya. Nah, sejak dulu ya, Google sangat tidak menyukai yang namanya artikel kopas ya. Jika Anda menggunakan artikel kopas, bisa saya pastikan bahwa Anda akan mengalami kesulitan untuk mengoptimasi situs Anda tersebut. Nah, maka yang paling diinginkan Google yang pertama yaitu original content ya. Nah, yang kedua high quality content ya. Nah, konten ini terbagi dua ya, konten yang asal-asalan dan yang kedua konten yang berkualitas ya. Nah, Google bisa menilai ya kualitas sebuah situs dari lamanya visitor berkunjung ke situs Anda ya. Nah, semakin menarik artikel Anda, maka akan membuat pengunjung semakin lama betah berada di situs Anda. Maka ini akan membuat Google menilai bahwa situs Anda memiliki artikel yang berkualitas ya. Dan yang ketiga, website yang SEO friendly. Nah, apa yang saya maksud dengan website yang SEO friendly? Yaitu situs yang navigasinya mudah dipahami oleh search engine dan juga memudahkan visitor untuk melakukan membaca atau membuka situs Anda ya. Nah, website yang SEO friendly akan lebih mudah dioptimasi dibandingkan dengan website yang ribet jelimet ya. Oke, yang keempat adalah backlink yang berkualitas ya. Jadi Google lebih mengutamakan kualitas sebuah backlink ya dibandingkan kualitas, meskipun kita tetap butuh kuantitas, namun sebaiknya Anda lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara mudah merankingkan low dan medium keyword ya? Nah, caranya adalah Anda membuat situs Anda seperti situs authority ya. Nah, apa itu situs authority? Nah, situs authority adalah sebuah website dengan konten berkualitas dari sumber yang terpercaya dengan penyajian informasi yang lengkap dan terstruktur serta membahas niche yang spesifik ya. Nah, biasanya situs authority ini memiliki trust rank yang bagus ya di mata search engine dan juga di mata visitor ya. Oke, saya cepat saja ya karena sinyalnya agak kurang bagus ya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Nah, jika Anda punya pertanyaan, silakan bertanya di akhir sesi nanti ya. Oke, kemudian apa saja kriteria dari authority site? Nah, yang pertama adalah konten yang berkualitas dan terpercaya. Nah, biasanya situs authority ya memiliki konten yang yang berdasarkan penelitian ya atau fakta-fakta ya. Nah, oleh karena itu Anda sebaiknya menulis konten yang berkualitas ya. Namun Anda tidak mesti menjadi seorang ahli ya. Anda bisa mengambil artikel dari situs yang authority, kemudian Anda tulis ulang, maka itu bisa disebut dengan artikel yang berkualitas ya. Oke, yang kedua, website yang SEO friendly. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya, website yang SEO friendly, baik itu
bagi search engine maupun bagi visitor ya. Dan yang ketiga adalah domain yang sudah berumur. Nah, umur adalah faktor yang cukup penting ya bagi Google untuk menilai authority sebuah situs ya. Nah, semakin tinggi, semakin lama umur sebuah situs, maka dia akan otoritasnya semakin tinggi ya di mata search engine terutama Google ya. Dan yang keempat adalah memiliki situs authority biasanya memiliki DA dan CF dan TF yang bagus ya. Nah, kemudian yang kelima, social media friendly. Kemudian yang keenam, membahas topik yang spesifik ya. Nah, biasanya situs authority ini membahas sebuah permasalahan itu secara detail ya. Jadi tidak ngambang. Situs authority biasanya membahas sebuah masalah ya secara detail dan lengkap ya. Kemudian yang ketujuh, memiliki basis pengunjung yang berkembang baik melalui sosial media maupun di forum-forum ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa keuntungan membangun authority site? Nah, yang pertama adalah situs authority memiliki indeks yang besar di Google ya. Biasanya tingkat indeks situs authority sangat cepat ya, bahkan bisa hitungan jam, bahkan menit ya, bahkan detik. Jadi salah satu kelebihan dari authority site adalah memiliki indeks yang besar di Google ya. Dan yang kedua, memiliki returning visitor yang tinggi ya. Nah, karena memiliki artikel yang berkualitas ya, berdasarkan fakta dan berdasarkan penelitian, maka artikel situs authority ini bisa terjamin ya, sehingga biasanya visitor akan percaya dan biasanya nanti ketika mencari informasi, maka si visitor akan balik lagi ke situs tersebut ya. Dan yang ketiga, dapat merankingkan long tail keyword dengan mudah ya. Nah, biasanya situs authority bisa merankingkan long tail keyword dengan sangat mudah ya, karena situs tersebut sudah memiliki otoritas di mata search engine, maka dengan mudah artikel yang memiliki dengan judul long tail keyword akan dengan mudah meranking di search engine ya. Kemudian yang keempat, indeks artikel baru yang sangat cepat. Nah, biasanya sebentar ya. Oke, saya lanjut. Nah, biasanya situs authority site ini memiliki indeks artikel yang sangat cepat ya di mata search engine. Kemudian yang kelima, bisa mendapatkan backlink secara natural ya. Nah, karena memiliki artikel yang berkualitas ya, maka biasanya secara natural visitor akan merekomendasikan situs tersebut ya. Baik itu di sosial media dan lain sebagainya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah membangun authority site itu susah? Nah, jawabannya adalah gampang-gampang susah ya, karena memang membangun authority site itu butuh waktu ya dan juga butuh biaya. Oke, nah di sini saya buatkan poin-poin ya, bagaimana cara membuat situs yang mirip authority site ya. Nah, yang pertama, Anda buat konten artikel yang berkualitas ya, lengkap dan terpercaya ya, kalau bisa berdasarkan fakta ya dan juga hasil dari penelitian ya. Yang kedua, menggunakan domain yang sudah berumur ya. Nah, jika Anda menggunakan fresh domain sebetulnya tidak masalah ya, namun jika Anda menggunakan aged domain, maka itu akan lebih cepat ya. Artinya Anda bisa memotong waktu ya untuk membuat situs yang mirip dengan authority site ya. Kemudian membuat banyak artikel ya. Nah, biasanya authority site itu identik ya dengan banyak artikel. Nah, jadi Anda perbanyak artikel situs Anda agar terlihat authority site di mata search engine ya. Kemudian yang keempat, membangun website yang memiliki basis sosial media ya. Nah, biasanya situs authority site ini juga memiliki returning visitor dari sosial media ya, karena terpercaya informasi yang disajikan berdasarkan fakta, maka otomatis biasanya postingannya viral di sosial media ya. Oke, kemudian bagaimana cara memilih expired domain atau aged domain ya untuk situs Anda agar terlihat authority di mata search engine? Yang pertama, perlu dilakukan cek indexing Google ya, karena memang tidak semua expired domain ini diindeks oleh Google ya. Ada yang sudah
the index dan lain sebagainya ya. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah mengecek apakah aggregate domain atau expired domain itu diindeks oleh Google ya. Kemudian yang kedua, Anda cek DA dan PA-nya. Nah, biasanya saya merekomendasikan DA dan PA 20 ke atas ya, semakin tinggi semakin bagus. Kemudian yang ketiga, cek TF dan CF-nya ya. Ini penilaian menurut Majestic ya. Nah, 15 ke atas, nah semakin tinggi semakin bagus ya. Anda bisa menggunakan majestic.com untuk mengecek TF dan CF ini ya. Kemudian yang keempat, cek spam score ya. Nah, kalau bisa Anda usahakan nilai spam score dari aggregate domain tersebut 0 ya. Nah, untuk mengecek spam score Anda bisa menggunakan moz.com ya. Kemudian yang kelima, Anda cek backlink ya, bisa menggunakan Ahrefs dan Majestic. Nah, di sini penting Anda perhatikan bahwa yang perlu Anda cari di sini bukan aggregate domain yang banyak backlink ya, namun yang memiliki backlink yang berkualitas ya. Aggregate domain yang memiliki 100 backlink yang berkualitas itu jauh lebih baik daripada situs aggregate domain yang memiliki 1000 backlink yang tidak berkualitas ya. Jadi Anda utamakan kualitas di sini ya. Oke, kemudian yang ketujuh, cek Google AdSense Banned ya. Nah, ini perlu jika Anda ingin menjadikan aggregate domain atau expired domain Anda untuk money set ya. Nah, jika Anda tidak ingin menjadikan untuk money set atau Anda hanya ingin menjadikannya sebagai PBN, maka ini poin ketujuh ini tidak perlu sebetulnya ya. Ini opsional. Kemudian yang kedelapan, Anda cek usia domain ya, bisa menggunakan WHOIS ya. Semakin lama usia situs tersebut semakin bagus ya. Kemudian yang kesembilan, jangan drop lebih dari 2 kali ya. Anda bisa cek pakai whoisdomaintools.com ya. Kemudian yang ke-10, cek riwayat domain apakah sebelumnya digunakan untuk spamming ya, porn, judi dan sebagainya. Nah, Anda bisa menggunakan Wayback Machine ya. Nah, Anda cek riwayat domain tersebut apakah pernah digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, jika bebas dari hal-hal yang negatif, maka Anda bisa mendaftarkan domain tersebut ya. Oke, kemudian bagaimana cara mendapatkan backlink dari situs-situs authority ya. Nah, ada 4 cara ya yang saya ajarkan di kursus SEO Platinum ya, tentang bagaimana cara mendapatkan backlink dari situs-situs authority ya. Nah, yang pertama menggunakan teknik reverse engineering ya. Yang kedua menggunakan aggregate domain method, kemudian PBN. Yang keempat, Web 2.0 block network ya. Nah, ini tidak mungkin saya bahas di sini ya, karena jika saya bahas di sini akan sangat panjang ya. Nah, jika Anda ingin memahami teknik ini, maka silahkan daftar di kursus saya ya. Oke, selanjutnya SEO on page factor ya. Nah, sebetulnya SEO on page factor ini ada sangat banyak ya. Menurut Moz, faktor-faktor on page SEO ini ada sekitar 200 lebih ya. Nah, di sini saya menyimpulkan yang penting-penting saja ya. Yang pertama, keyword on domain ya. Nah, Anda usahakan kata kunci yang Anda bidik ada di nama domain ya. Namun jika tidak ada juga tidak masalah sebetulnya ya. Namun jika ada itu sangat bagus ya. Kemudian yang kedua, settingan permaling ya. Nah, jangan lupa Anda menyeting permaling ya untuk situs Anda sesuai dengan kata kunci ya. Tujuannya agar tidak hanya SEO friendly ya berdasarkan search engine, namun juga visitor friendly ya. Kemudian yang ketiga, judul artikel mengandung kata kunci yang dibidik ya. Nah, ini sangat penting ya, karena hal yang pertama dinilai oleh Google kesesuaian antara judul dengan artikel ya. Nah, jika artikel yang Anda tulis tentang mengandung kata kunci, judul yang Anda tulis mengandung kata kunci, maka Anda sudah maju satu langkah untuk melakukan optimasi situs Anda ya. Yang keempat, menambahkan gambar atau video. Kemudian yang kelima, Anda gunakan internal linking ya. Tujuannya adalah agar memudahkan buat Google meng-crawl semua postingan Anda ya. Di samping juga bagus untuk menurunkan tingkat bounce rate Anda ya. Nah, jika Anda menaruh internal link di situs Anda, maka itu akan mengundang visitor untuk mengklik situs tersebut ya, sehingga tingkat bounce rate Anda semakin rendah dan itu semakin bagus di mata search engine ya. Kemudian tempatkan kata kunci yang Anda bidik di paragraf pertama. Nah, ini juga sangat penting ya, karena saat ini Google tidak selalu ya mengambil deskripsi situs Anda dari plugin-plugin SEO ya. Nah, sekarang Google sudah mulai mengambil deskripsi situs Anda yang ditampilkan di halaman pencarian melalui
paragraf pertama. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk menempatkan kata kunci di paragraf pertama ya. Kemudian yang penting Anda perhatikan adalah kecepatan loading situs Anda ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan plugin W3 Total Chess dan WP Super Chess ya untuk meningkatkan loading situs Anda. Kemudian yang kedelapan, tombol sosial media. Nah, ini juga penting ya. Nah, meskipun tombol sosial media ini dia tidak memberikan power ya secara SEO ya, namun dia sosial media ini lebih ke menggiring visitor dan membangun trust ya di mata visitor ya. Nah, semakin banyak visitor yang merekomendasikan dan men-share artikel Anda, maka Google akan menilai bahwa artikel Anda terpercaya ya. Kemudian yang kesembilan, konten berkualitas. Nah, ini yang paling penting ya, konten is king ya. Nah, jika konten Anda miskin ya, maka itu hanya akan mengundang visitor untuk langsung menutup situs Anda. Nah, konten yang berkualitas akan membuat visitor betah berlama-lama di situs Anda ya. Kemudian membuat title tag dan meta description. Nah, ini juga sangat penting ya untuk SEO 2017 ini karena Google masih menilai ya optimasi sebuah situs melalui title tag dan meta description ya. Kemudian tulislah artikel dengan LSI keyword ya. Yang ke-12, link menuju situs authority. Nah, ini sebetulnya opsional ya, namun juga penting Anda tambahkan ya. Misalkan Anda tambahkan link Wikipedia di situs Anda, tujuannya adalah agar membuat Google menganggap situs Anda mengambil artikel dari situs terpercaya ya. Nah, hal itu juga akan membuat situs Anda dipercaya oleh search engine terutama Google ya. Oke, selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan pemula dalam melakukan riset kata kunci ya. Nah, yang pertama, memilih kata kunci yang terlalu general ya. Nah, kata kunci yang terlalu general biasanya memiliki saingan yang sangat banyak ya. Jadi, jika Anda memilih kata kunci yang terlalu general, maka Anda harus bersiap bersaing dengan situs-situs authority ya. Yang kedua, memilih kata kunci yang terlalu banyak pesaing. Nah, ini juga kesalahan yang sering dilakukan pemula ya dalam melakukan riset kata kunci ya. Yang ketiga, tidak teliti dalam menganalisa saingan di page one ya. Nah, banyak dari member saya yang bertanya ya, Mas, kenapa situs yang saya optimasi tidak naik-naik ya. Jadi kemudian saya minta kata kuncinya, kemudian saya cek, ternyata yang berada di halaman pertama adalah situs-situs authority ya. Nah, jadi penting ya, saya pun meskipun saya menggunakan alat ya, tools untuk melakukan riset kata kunci, saya tetap mengecek secara langsung kata kunci tersebut di page one Google ya, untuk memastikan apakah saingan kita authority set atau situs yang sulit dikalahkan atau situs yang mudah dikalahkan ya. Oke, yang keempat, memilih kata kunci yang tidak mengkonversi. Nah, ini khusus untuk toko online ya. Nah, jika Anda membuat situs toko online, maka penting Anda memahami tentang buying keyword ya. Nah, jika Anda memilih kata kunci yang tidak buying keyword untuk toko online, maka bisa dipastikan situs toko online Anda akan sepi pengunjung ya. Oke, saya rasa itu saja ya pembahasan kali ini, karena sinyalnya kurang bagus, jadi saya percepat saja ya. Nah, jika ada yang Anda tanyakan, silakan bertanya ya. Halo Mas Eko. Halo Mas. Halo, saya dengar Ya. dengan jelas. Oke, tadi terima kasih Mas Satria Rashid dari Bukit Tinggi, perjuangannya tidak kenal menyerah, akhirnya bisa ya. Tapi memang mukanya harus dihilangkan dulu supaya kreditnya lebih hemat. Terima kasih teman-teman yang sudah stay di room ini, 66 orang, itu cukup banyak. Tadi ada di angka 100-an deh, dan memang ini cukup banyak. Nanti kita tetap kasih reply. Sekarang langsung ke pertanyaan saja, ke pertanyaan. Jadi tadi Mas Satria sudah banyak ngomong ya, sudah banyak ngomong tentang SEO.
Halo Mas. Halo Mas Eko. Mas. Halo Mas Eko. Halo Mas. Mas Eko. Halo Mas. Mas Eko. Halo, dengar suara saya nggak? Halo, halo. Halo Mas. Halo Mas Satria, bisa langsung dijawab pertanyaannya? Oke, teman-teman, saya kelihatan ya. Ini mohon maaf sekali, ada hal yang tidak bisa kita handle sinyalnya. Oke, udah ada suaranya nih. Oke, kelihatan. Mas Satrianya di saya yang hilang sekarang.
Eh, di saya Mas Satria yang hilang. Tersebut tetap unik. Eh, Oke, kemudian untuk artikel apakah bisa kita duplikat konten tapi kita perbaharui dengan tambahan-tambahan kata-kata dari kita? Apakah itu akan pengaruh kepada ranking? Ya, pengaruh ya. Nah, search engine terutama Google itu sangat mudah ya menilai, mendeteksi duplikat konten ya. Nah, jika Anda hanya mengganti satu kata, dua kata itu tetap akan terdeteksi duplikat konten oleh Google ya. Nah, caranya adalah Anda melakukan tulis ulang ya dengan mengganti kalau bisa Anda setiap kalimat Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri ya. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, jika Anda ingin tahu lebih detail nanti di kursus ada saya ajarkan ya. Nah, di sini hanya itu ya yang bisa saya jawab. Oke, kemudian sebentar. Di sini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui situs backlink yang aktif atau sesuai dengan niche web yang kita punya ya? Nah, di sini Anda bisa menceknya melalui Majestic ya. Apakah situs Anda backlink yang Anda dapatkan sesuai dengan niche situs Anda ya. Bisa Anda menggunakan tool Majestic nanti ya, non berbayar ya. Namun jika Anda daftar di kursus saya nanti ada alternatif tool dengan harga murah ya. Jadi Majestic ini harga recurring per bulannya kalau tidak salah tuh di atas 20 di atas 40 kalau tidak salah ya. Nah, di kursus saya menyediakan harga $10 per bulan ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan? Kayaknya itu aja ya Mas ya. ada lagi teman-teman? Ini yang aktif dengan niche yang kita punya. Teman-teman boleh tanya. Kita paksa aja Mas Satria ngomong tentang rahasianya gitu kan. Tadi kan Mas Satria bilang, ternyata kursus-kursus SEO di Indonesia itu jarang banget yang ngomongin rahasianya gitu. Beda sama kursus luar. Dan di webinar kali ini sebenarnya saya mengharapkan teman-teman itu nanya apapun yang kira-kira teman-teman penasaran. Tanya aja. Meskipun nanti kalau teman-teman suka dengan materinya, suka dengan Mas Satria Rashid, teman-teman bisa gabung dengan kursus Platinum SEO. Dan tapi itu opsional banget. Opsional. Artinya kalau teman-teman butuh toko online-nya rame, butuh mentor yang bagus, itu teman-teman bisa join. Ini ada pertanyaan lagi. Kisi-kisi webnya Mas, wah nggak boleh ya. Main AdSense atau main affiliate itu ngasih nama web itu hukumnya forbidden ya, haram ya. Yang perjalanan pertama bisa diulang nggak ya? Nggak kedengaran suaranya. Oke, nanti mungkin di replay aja ya, Mas Lutfi ya. Di replay nanti lengkap ya. Ini bisa kita. Oke, masih banyak nih pertanyaannya mengalir lagi nih. Coba dari Mas Andi Rito, RTO, cara cari niche buat blog step by step buat blog AdSense. Wow, bisa 1 bulan sendiri dia. Oke, mungkin bisa dijawab kisi-kisinya aja Mas Satria untuk dari Mas Andi RTO. Oke. Cara cari niche buat blog ya. Ini sebetulnya stepnya lumayan panjang ini ya karena pertanyaannya cukup general ya. Iya. Atau bisa lebih spesifik lagi. Ini saya juga gimana ya menjelaskannya. Atau bisa lebih didetailkan lagi. Oke, nanti Mas Andi RTO diminta tanya ulang ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja dari Mas Adam Fajrul. Merawat PBN gimana Mas ya? Cara merawat PBN ya.
Nah, cara merawat PBN ini sebetulnya sama ya seperti Anda merawat situs Moneyset Anda ya. Intinya situs PBN ini situs Moneyset sebetulnya yang Anda pelihara untuk dijadikan sumber backlink ya. Artinya situs tersebut Anda perlakukan sebagaimana Anda memperlakukan Moneyset ya. Tujuannya adalah untuk menghindari footprint di Google ya. Jika Google mendeteksi footprint dari situs PBN Anda, maka akan sangat rawan de-index ya. Oleh karena itu, sebetulnya cara merawat PBN itu sama ya, seperti merawat Moneyset Anda ya. Seperti itu ya. Oke, Mas. Selanjutnya, Bisa dilanjut? ya, ada pertanyaan lagi? Halo, selamat datang. Apakah sekarang masih efektif? Ada transformasi dari Dari CEO. yang baru ini ya. Nah, bisa saya pastikan bahwa situs PBN masih teknik backlinking yang paling efektif saat ini ya. Saya sendiri menggunakan PBN dan alhamdulillah memang hasilnya jauh lebih powerful ya dibandingkan dengan teknik SEO yang lain ya. Jadi kesimpulannya adalah teknik PBN sekarang ini masih sangat efektif digunakan untuk sumber backlink ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau bikin konten original dengan cara translate artikel bahasa Inggris, apa masih masuk duplikat konten? Nah, jika Anda menggunakan artikel translate ya, sebetulnya bebas ya dari duplikat konten, hanya saja biasanya hasil dari translate Google itu agak kacau ya. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari translate Google. Anda boleh menggunakan translate, namun artikel hasil terjemahan tersebut perlu Anda teliti lagi ya, perlu Anda perbaiki dari segi tata bahasanya ya, agar tidak terlihat kacau ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya dulu saya pernah diajarkan begini oleh Su untuk judul, tag, dan deskripsi dengan koma. Apakah ini masih berlaku? Masih ya. Nah, oleh karena itu plugin SEO seperti SEO Yoast ya masih menyediakan kolom ya untuk deskripsi dan tag ya. Oleh karena itu menandakan bahwa judul, tag, dan deskripsi dengan koma itu masih berlaku ya untuk SEO tahun 2017 ini ya. Oke, selanjutnya SEO untuk toko online yang multiproduk mulai dari mana Mas? Apa semua produk harus dikerjakan? Nah, sepengalaman saya mengoptimasi situs toko online memang berdasarkan kata kunci ya, berdasarkan kata kunci. Nah, jika Anda bermain di toko online, maka Anda bisa meriset kata kunci ya, berdasarkan pencarinya di Google Keyword Planner juga bisa ya. Jadi Anda bisa melakukan optimasi per postingan ya. Tujuannya adalah untuk menjaring visitor ke halaman setiap postingan di toko online Anda ya. Oke, kemudian cara ngalahin kompetitor dengan keyword yang sama. Gimana, Mas? Nah, biasanya teknik yang saya pakai adalah teknik reverse engineering ini ya. Jika Anda membidik kata kunci tertentu, kemudian Anda ingin mengalahkan saingan, maka cara paling cepat Anda bisa mengalahkan kompetitor Anda tersebut adalah dengan meniru backlink yang mereka gunakan ya. Kemudian Anda tambahkan dengan backlink lain. Nah, itu akan sangat cepat mengalahkan kompetitor dengan keyword yang sama ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian web saya kok sering berat bukanya. Nah, ini solusinya Anda bisa menggunakan plugin Chess ya, seperti W3 Total Chess atau WP Super Chess ya. Nah, biasanya web yang berat ini baik itu faktor chess ya, di mana sering dibuka, kemudian chessnya itu masih tersimpan ya, sehingga membuat loading situs Anda berat, atau karena faktor ada file-file seperti gambar yang ukurannya terlalu besar, maka Anda bisa memperkecil ukurannya ya, atau video ya, seperti itu ya. Namun untuk cara cepatnya Anda bisa menggunakan plugin W3 Total Chess atau WP Super Chess ya, untuk mempercepat loading situs Anda.
Oke, kemudian Pak, saya pengen nanya buat promosi jualan di FBS itu apa hanya menawarkan apa yang dijual atau bagaimana? Nah, ini di luar topik kita ya. Saya kalau FBS agak kurang ngerti ya. Saya lebih ke dunia CEO ya. Nah, oke, ini bisa Oke, saya dijelaskan. lanjut. Ya, kapan berapa umur dan jumlah artikel atau parameter web 2.0 bisa mulai siap digunakan untuk backlink ya? Nah, biasanya saya menggunakan Eget Web 2.0 untuk backlink ya. Nah, biasanya situs yang baru saya daftarkan, blog yang baru saya daftarkan biasanya saya jadikan tier 2 ya. Untuk tier 1 saya biasanya menggunakan situs yang telah saya daftarkan beberapa bulan yang lalu ya. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi jika Anda bermain di SEO, maka perlu Anda memiliki banyak blog gratis ya, tujuannya nanti digunakan suatu saat bisa Anda gunakan ya, sebagai backlink ya. Nah, saya pribadi saat ini memiliki ribuan ya Web 2.0 yang siap saya gunakan untuk dijadikan backlink ya. Dan situs Web 2.0 ini sudah saya daftarkan bertahun-tahun yang lalu ya, ketika awal saya terjun ke dunia SEO. Oke, kemudian gimana cara buat web dan cara pemakaiannya. Nah, ini juga panjang ya penjelasannya ya. Di sini nggak mungkin saya jelaskan karena prosesnya panjang ya. Oke, saya lanjut. Di kursus SEO apakah diajarin juga optimasi toko online? Ya, saya ajarkan. Jadi teknik SEO yang saya ajarkan itu bisa diterapkan untuk semua tipe bisnis ya. Apakah itu affiliate atau toko online atau situs AdSense ya, bisa diterapkan untuk semua tipe situs ya. Oke, kemudian cara lihat backlink kompetitornya gimana Mas? Nah, ini nanti Anda menggunakan tools ya. Bisa menggunakan tools gratis ya seperti SEO Profiler ya, atau Anda juga bisa agar lebih asetnya lebih lengkap, Anda bisa menggunakan tools berbayar seperti Majestic atau Ahrefs ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk free ping yang disediakan Google apakah itu memang berfungsi untuk ranking web kita? Nah, untuk saat ini ping sama sekali tidak bermanfaat dari segi SEO ya. Nah, ping ini sudah tidak lagi bermanfaat semenjak tahun 2010 itu sudah tidak bermanfaat ya, karena pada zaman dahulu ping ini fungsinya untuk Google adalah untuk memberitahu Google bahwa kita telah melakukan postingan baru. Namun untuk saat ini ping tidak lagi bermanfaat ya. Jadi tidak perlu Anda gunakan lagi teknik ping ini. Oke, uh, kayaknya itu aja ya Mas ya. Oke, sudah sepertinya Ada. ya. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya cukup. Nanti bisa Mas Satria ini juga selain malam ini terima kasih banget sudah hadir di tengah-tengah kita buat sharing ilmunya. Saya yakin banyak ilmu premium Mas Satria yang muncul di malam hari ini. Saya juga baru tahu nih beberapa tools. Saya penasaran tools bisa beli harganya jadi murah itu ya itu khusus mungkin Mas Satria untuk member-membernya gitu. Dan teman-teman dipersilahkan daftar. Jadi di webinar ini Mas Satria memberikan offer buat teman-teman yang ingin mendaftar kursus SEO Platinum ya Mas Satria ya. Diskon 50%. Iya betul. Diskon 50%. Dan kalau teman-teman serius untuk merasa, tadi kan sudah nih selama hampir 1 jam lewat 10 menit sudah dapat gambaran ya, gimana sih caranya mendatangkan traffic ke web. Jadi kita punya web jangan kayak apa ya, yang sepi gitu ya. Nah, dengan cara-cara yang diajarkan, ini bisa dapat traffic. Ini saya tunjukin beberapa oke. Saya nggak bisa share nih. Oke, jadi kursus SEO ini diskon 50%, nanti teman-teman dapat materi SEO paling lengkap, backlink gratis dari ribuan, buset ribuan, bikinnya gimana gitu ya. Terus dapat jasa PBN yang murah, tutorial lengkap, tutorial membuat ratusan artikel dan menerangkannya dengan mudah,
tutorial review, support, dan masih banyak lagi. Itu untuk Mas Satria saya yakin keren banget. Saya tadi lihat sih, saya sempat stalking di wall-nya Mas Satria. Ada gambar barang berkardus-kardus, itu punya siapa, Mas? Ada gambar berkardus-kardus. Saya lihat tadi ada punya Mas Satria di Itu hasil dari wall-nya. toko online saya. Toko online-nya Ya, sendiri. iya betul. Saya juga tadi penasaran kok gambar berkardus-kardus itu punya siapa gitu. Jadi toko online. Jadi teman-teman ini nggak hanya buat AdSense, buat toko online sendiri juga bisa. Nah mungkin itu untuk harga teman-teman bisa langsung klik di ada offer ya di bagian mungkin teman-teman yang sudah melihat itu ada offer, bisa diklik aja atau bisa langsung klik yang di atas itu untuk tahu dari SEO Platindo. Mungkin itu untuk malam ini, atau ada pesan terakhir dari Mas Satria Rashid tentang SEO. Mungkin ada pesan-pesan khusus, Mas. Oke. Dipersilakan. Oke, mungkin statement terakhir saya tentang SEO ya. Jika Anda tidak siap berjuang, maka SEO bukan pilihan Anda. Seperti itu, Mas. Oke, nah ini bagus banget, artinya kalau teman-teman siap memperjuangkan prosesnya, teman-teman boleh banget berguru sama Mas Satria. Tapi kalau mau yang instan, sebaiknya jangan ya, karena ya kita tahu untuk mendapatkan hasil yang bagus nggak bisa pakai cara yang biasa gitu ya. Mungkin itu dari kami berdua. Nanti replay dikirim 24 jam kemudian, mungkin besok. Mungkin besok teman-teman udah bakal dapat replay hari ini yang tanpa putus-putus ya. Yang direkam sama server, teman-teman bakal dapat tanpa putus-putus. Nanti teman-teman bisa simak lagi. Mungkin itu untuk hari ini, Mas Satria ya. Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, dari Bukit Tinggi jauh loh, dari Sumatera gitu ya. Saya dari Palembang, Bukit Tinggi itu masih ke atas lagi gitu. Ya, saya Palembang, sekarang saya ada di Solo. Iya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih banyak telah hadir di acara malam ini. Kayaknya sudah banyak yang langsung klik di link yang sudah saya kasih, sudah ada beberapa yang keluar dari room. Terima kasih banyak, sampai bertemu di webinar selanjutnya, dan kita tunggu ilmu-ilmu dari Mas Satria lagi. Saya nggak menutup kemungkinan bakal undang ulang sih, soalnya saya juga masih penasaran gitu ya. Oke, terima kasih Mas Satria, teman-teman semua. Sampai bertemu di Facebook, sampai bertemu di media yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.